Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuki pertemuan ketiga yang akan membahas model kedua dalam SDLC, yaitu iteratif model. Iteratif model adalah model yang dimulai dengan implementasi sederhana dari sekumpulan kecil persyaratan perangkat lunak dan secara berulang akan meningkatkan versinya yang berkembang sampai sistem diimplementasikan atau siap digunakan. Model siklus hidup iteratif tidak dimulai dengan spesifikasi lengkap seperti pada model waterfall minggu lalu. Sebaliknya, pengembangan dimulai dengan menentukan dan mengimplementasikan sebagian dari perangkat lunak, kemudian ditinjau kembali apakah ada yang akan dilakukan berulang. Kemudian setelah mendapatkan kebutuhan baru, maka proses akan diulang lagi untuk menghasilkan versi baru dari perangkat lunak tersebut sampai menemukan sebuah sistem yang dianggap lengkap. Desain model berulang yang pertama adalah proses berulang dimulai dengan implementasi sederhana dari subset perangkat lunak yang dianggap memiliki persyaratan, dan kemudian secara berulang akan meningkatkan proses penyempurnaan sistem sehingga sistem dianggap siap atau lengkap untuk diimplementasikan. Pada setiap iterasi, modifikasi desain dibuat dan fungsi baru akan ditambahkan jika memang dibutuhkan. Ide dasar di balik metode ini adalah untuk mengembangkan sistem melalui siklus berulang atau iteratif, dan di dalam porsi yang lebih kecil pada suatu waktu disebut dengan incremental. Ini adalah representasi bergambar dari model iteratif dan incremental. Dimulai dari tahap menentukan kebutuhan, kemudian dari kebutuhan itu nanti akan masuk tahap pembangunan yang berisi desain dan development, lalu akan dilakukan pengujian sistem, lalu langsung akan diimplementasi. Jika ada penambahan baru dari kebutuhan sistem, maka akan dibuat tahap 2, akan mengulangi proses yang sama, yaitu desain dan development, lalu lakukan pengujian atau testing, kemudian langsung diimplementasi. Jika hasil dari implementasi ternyata membutuhkan kondisi penambahan baru, akan dilakukan tahap 3 atau pembangunan tahap 3 yang akan dilakukan dengan cara yang sama, yaitu design dan implementation, lalu lakukan testing, kemudian baru lakukan implementasi. Nah, kondisi berulang inilah yang menyebabkan disebut sebagai model iteratif atau model berulang. Pengembangan iteratif dan incremental adalah kombinasi dari keduanya, iteratif design atau model iteratif dan model pembangunan tambahan untuk mengembangkan sistem selama sistem atau perangkat lunak membutuhkan penambahan kebutuhan sistem baru. Kemudian pendekatan proses ini digambarkan sebagai pendekatan akuisisi evolusioner atau pembangunan tambahan. Di dalam model incremental, seluruh kebutuhan dibagi menjadi berbagai tahap pembangunan sistem. Dalam tiap iterasi, dalam setiap pengulangan, modul pengembangan melewati persyaratan dan desain, tahap implementasi dan pengujian. Setiap menghasilkan atau merilis modul berikutnya, jika dibutuhkan, akan ada penambahan fungsi ke rilis sebelumnya. Proses berlanjut sampai sistem lengkap dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Kunci keberhasilan menggunakan siklus hidup pengembangan iteratif ini adalah ketatnya validasi persyaratan dan verifikasi serta pengujian setiap versinya. Kemudian
Seiring berkembangnya perangkat lunak melalui siklus yang berurutan, maka pengujian harus diulang dan diperluas untuk memverifikasi setiap versi dari perangkat lunak di tiap hasil perulangannya. Seperti model SDLC lainnya, pengembangan iteratif dan inkremental memiliki beberapa spesifikasi dan aplikasi dalam industri perangkat lunak. Model iteratif paling sering digunakan dengan skenario sebagai berikut. Yang pertama adalah persyaratan sistem yang lengkap dan didefinisikan serta dipahami dengan jelas. Yang kedua, persyaratan utama harus didefinisikan, namun beberapa fungsi dapat berkembang seiring waktu. Kemudian ada batasan waktu untuk pasar. Yang keempat, teknologi baru yang sedang digunakan dan dipelajari oleh tim pengembangan sistem dapat berjalan beriringan saat pengerjaan proyek. Yang kelima, jika sumber daya ahli yang dibutuhkan tidak tersedia, maka akan direncanakan untuk iterasi berikutnya dengan memasukkannya ke dalam kontrak kerja. Lalu yang keenam, ada beberapa fitur dan tujuan beresiko tinggi yang mungkin berubah di masa depan. Keuntungan dari model ini adalah model dapat dikerjakan dalam tahap awal. Kemudian jika menemukan kekurangan atau butuh tambahan fungsi, maka kebutuhan tersebut dapat ditambahkan di dalam iterasi berikutnya. Kerugian model ini umumnya hanya dapat dilakukan pada proyek dengan skala yang besar, karena sulit untuk memecah skala proyek sistem jika dikerjakan dalam proyek yang skalanya kecil. Ini adalah keuntungan atau kelebihan iteratif model. Yang pertama, beberapa fungsi kerja dapat dikembangkan dengan cepat di awal siklus hidup. Kemudian hasil pengembangan sistem dapat diperoleh secara lebih cepat dan berkala. Yang ketiga, pengembangan paralel dapat direncanakan. Yang keempat, kemajuan dapat diukur lebih murah untuk mengubah ruang lingkup atau persyaratan. Kemudian pengujian dan debugging selama iterasi lebih mudah dilakukan. Kemudian resiko akan diidentifikasi dalam tiap iterasi. Kemudian lebih mudah mengelola risiko. Kemudian bagian risiko tinggi akan dikerjakan lebih dahulu. Kemudian adalah keuntungannya berikutnya, setiap ada kenaikan produk operasional akan disampaikan dan akan dilakukan berulang-ulang. Kemudian masalah, tantangan dan risiko yang diidentifikasi dalam setiap iterasi akan dapat dimanfaatkan untuk iterasi berikutnya. Kemudian analisis risiko cukup baik, kemudian mendukung perubahan kebutuhan, waktu operasi lebih sedikit, kemudian cocok digunakan untuk proyek besar dengan misi kritis. Kemudian selama siklus hidup perangkat lunak diproduksi lebih awal, yang memfasilitasi evaluasi dan umpan balik pelanggan. Adapun kelemahannya, membutuhkan lebih banyak sumber daya, lalu meskipun biaya perubahan lebih rendah, sulit untuk mengubah persyaratan. Kemudian yang ketiga, membutuhkan lebih banyak perhatian manajemen. Yang keempat, memungkinkan munculnya masalah arsitektur desain atau sistem yang mungkin muncul karena tidak semua persyaratan dikumpulkan di awal pengembangan sistem. Kemudian memerlukan definisi sistem yang lengkap, tidak cocok untuk proyek dengan skala kecil, kemudian kompleksitas manajemen lebih tinggi, resiko akhir proyek yang mungkin tidak diketahui, kemudian diperlukan sumber daya yang terampil untuk analisis resiko. Kemudian kemajuan proyek sangat tinggi tergantung pada fase analisis resiko. Nah, setelah kita mengetahui secara umum apa itu model iteratif, maka tugas Anda minggu ini adalah membuat resume dari paper publikasi internasional yang menggunakan model iteratif. Sama seperti minggu yang lalu, Anda boleh memilih apakah akan mencari sendiri papernya atau menggunakan salah satu dari paper-paper yang saya berikan di dalam GC Anda masing-masing.
Tugas akan dikerjakan sesuai template yang saya berikan dalam waktu 1 minggu, kemudian Anda serahkan ke GC Anda sesuai dengan tenggat masing-masing kelas, kemudian mohon dikerjakan tepat waktu tanpa keterlambatan. Jika ada ini adalah sumber pustaka yang saya gunakan untuk menyajikan materi Anda hari ini. Lalu jika ada pertanyaan, silakan sampaikan lewat grup atau GC yang Anda miliki di dalam kelompok masing-masing. Terima kasih. Saya dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.